Oke. Mari kita lihat ya. Matius 27 kalau nggak salah. Oke. Kita lihat dulu. Oke. Matius 27 ayat 34. Jadi ketika Yesua sampai menuju ke tempat yang namanya Golgota, oke. Dia ditawarkan vinegar untuk diminum. Jadi ada vinegar tapi dicampur dengan gal. Gal ini empedu. Empedu ini apa? Ini racun ya. Vinegar ini kalau bahasa Greeknya ini oxos. Oxos ini apa? Ini minuman tentara Roma. Jadi air putih dia campur vinegar itu untuk misalnya sesendok atau apa? Untuk menahan rasa sakit atau apa? Bukan. Vinegar ini murninya untuk minuman biasa. Oxos ini. Dia air putih dicampur sama vinegar 1-2 sendok ya komposisinya. Ya itulah jadi minumannya untuk supaya menambah energi mereka lah. Tapi minuman yang vinegar ini dia campur dengan empedu, gal. Oh, oke. Nah, minuman yang biasa itu yang biasa diminum tentara Roma ini dia campur dengan gal lagi si empedu ini. Bitter, wormwood, myrrh. Nah, tujuannya apa dikasih ini? Nah, inilah poison yang dikasih ke Yesua pada waktu sebelum dia disalib. Vinegar yang mau dicampur dengan gal. Inilah poison. Tujuannya apa dikasih ini? Untuk mengurangi rasa sakit. Mengurangi penderitaannya. Komposisi dari vinegar, oxos, yang good ini, dicampur dengan evil. Gal, poison. Untuk supaya ketika dia meminum ini, itu bisa mengurangi penderitaannya. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Yesua dikasih good, ditawarkan good and evil. Dan ketika dia mencicipinya, when he had tasted thereof, dia sudah cicipi itu, dia tahu ini ada suatu komposisi yang dia tidak bisa konsumsi. Lalu dia apa? Dia lepehin gitu. He would not drink. When he had tasted, dia sudah cicipi di lidahnya, dia lepehin lagi. He would not drink. Apa yang dia tolak? Vinegar yang dicampur dengan gal. Ada elemen yang baiknya, tetapi dia dicampur dengan poison. Menarik ya. Dan ini adalah ujian bagi Yesua sebelum pekerjaannya selesai di dunia ini. Nah, kenapa dia menolak vinegar campur gal ini? Kenapa ya? Kira-kira dia menolak vinegar campur gal ini. Oke, mari kita lihat ini sebuah kutipan ya. Bentar. Oke. In another prophecy, the Savior declared, "Reproach hath broken my heart, and I am full of heaviness." Nah, ini nubuatan tentang Yesua ya. Mereka di Mazmur 69 ayat 22 dan 21 dibilang mereka kasih aku gal
untuk dimakan, dan dalam kehausanku mereka memberikan vinegar untuk diminum. Kepada mereka yang telah menderita kematian di salib, diizinkan untuk mereka untuk dikasih stupefying potion, dikasih sebuah obat untuk membuat menghilangkan mereka punya, untuk mengurangi rasa sakit itu sendiri. Nah, ya, kedengaran semua? Ya, lanjut. Ya. Oke. Jadi untuk mengurangi rasa sakitnya itu, this was offered to Jesus. Ini sudah ditawarkan kepada Yeshua. Tetapi waktu dia mencicipinya, dia menolaknya. Kenapa dia menolaknya? Karena dia tidak mau menerima apapun yang dapat membuat pikirannya berkabut. Oke. His faith must keep fast hold upon God. This was his only strength. Untuk membuat pikiran dan sarafnya itu menjadi kacau, berkabut, akan memberikan kepada setan sebuah advantage untuk menguasai dirinya, sehingga dia bisa kalah dan rencana keselamatan gagal. Ketika dia mencicipi vinegar yang dicampur dengan empedu. Ketika dia mencicipi vinegar yang dicampur dengan empedu. Dan sekali lagi, oxos ini, vinegar yang dimaksud di sini adalah minuman yang biasa diminum tentara Roma, yang mana itu komposisinya adalah air dan 1/10-nya dicampur dengan ya vinegar itu tadi ya. Tujuannya untuk menambah energi. Biasanya ini tentara Roma dalam perjalanan, inilah minuman sehari-hari mereka. Nah, tapi yang di sini, yang tadi di Matius 27 ayat 34, itulah dicampur elemen yang lain, yaitu empedu atau mur. Tujuannya adalah untuk racun. Kalau kita baca di sini jelas ya. Gal ini, G5521 kol, adalah racun, potion, wormwood, bitter, anodyne. Oh, oke. Nah. Ya. Nah, jadi vinegar, good, dicampur dengan gal, evil, empedu, racun. Dan komposisi keduanya ini jadi obat ya, obat yang ditawarkan ke Yeshua di awal perjalanan. Oke. Di sebelum waktu dia disalib, ini sebelum dia digantung. Oke, dikasih ini sebelum dia digantung, kalau kita baca kronologis ceritanya ya. Mereka sampai ke Golgota, Yeshua ditawarkan minum sebelum digantung. Lalu dia disalibkan. Dan dia punya jubah itu ditanggalkan. Dia punya jubah itu ditanggalkan, dan dia punya jubah itu diundi. Oke. Sesuai dengan ini para nabi ya. Lalu ada suatu, nah waktu dia diangkat di salib, waktu dia sudah digantung di kayu salib, dia bilang kan, Elai Elai lama sabachthani, my God, why hast thou forsaken me? Kenapa engkau meninggalkan aku? Lalu ada seorang yang lari datang kepada dia, mengambil sebuah buluh ya, sponge. Dia mencampurkan dengan vinegar lagi, tapi nggak ada oxos, nggak ada gal tadi. Dia taruh di atas bulu, oke. Lalu dia kasih untuk diminum. Nah, kira-kira apa respon Yeshua ya? Ini berdasarkan ayat aja.
Di Yohanes 19 ayat 30. 28 dulu ya. Ya. Setelah ini Yesua mengetahui semuanya setelah selesai. Dan Alkitab mengatakan dia bilang dia haus. I thirst. Dia haus. Ya. Nah, lalu ada sebuah bejana isinya penuh dengan vinegar dan mereka memenuhi sponge itu dengan vinegar, taruh di atas hisop dan taruh di atas mulutnya. Ketika Yesua menerima vinegar tersebut, ia berkata, sudah selesai. Jadi dia menerima vinegar tersebut yang tanpa ada campuran gal ini. Tanpa campuran potion. Apa ini maksudnya dari semua ini? Vinegar ini adalah bahan natural. Gal adalah potion. Jadi konsepnya adalah vinegar natural dan ini good dicampur dengan potion atau empedu. Gal. Evil. And natural. Dan ini Yesua tolak. Natural, good. Yesua receive. Dia terima. Yang tanpa ada campuran mematikan ya. Bisa dipahami sampai sini? Jadi segala sesuatu itu yang natural, tapi kita campur dengan sesuatu yang unnatural itu, ya itu pasti akan udah terkontaminasi dan itu udah tidak baik ya Pak ya. Udah. Ya. Jadi segala sesuatu itu should be pure ya, benar-benar pure ya. Ya, betul. Tapi Pak, vinegar itu aku baru tahu loh kalau itu memang memberikan kayak semacam kekuatan gitu ya. Itu Iya, cuma tapi ini bukan vinegar yang kita tahu sekarang di pasaran ya. itu maksudku. Jadi vinegar tuh kayak gimana ya maksudnya? Nah, jadi yang mereka orang tentara Roma dulu minum itu pertama itu vinegar ya memang dibuat dari bisa anggur, bisa apa, bahan utamanya. Dan itu di air, misalnya komposisinya air 1 gelas. Iya, ya. Vinegarnya 1 sendok. Oh, oke. Ya. Nah, tapi itu juga vinegar zaman itu, zaman Yesua itu udah berbeda ya. Sejak di zaman Nyonya White itu vinegar itu sudah nggak bagus. Oh, oke. Udah ada konsep ditambah keasamannya Oh, ditambah kasamannya, oke. supaya lebih asam. Nutrisari ya. Nah, Ya. supaya lebih asam. Nah, itulah kenapa ada banyak tulisan Nyonya White juga dia addicted juga sama vinegar ya. Tapi ini bukan vinegar yang ini vinegar yang berbeda yang dibahas di Alkitab. Ya, betul, oke. Nah, kalau kita mau bahas sejarahnya ya. Nah, ini adalah pola pertama di Eden, lalu dilanjutkan di zaman Yesua. Dia ditawarkan good and evil juga, komposisi good and evil yang mau dimasukkan ke dalam tubuhnya sebelum dia mengembuskan nafas terakhir. Tapi dia tolak karena itu bisa membuat pikirannya berkabut sehingga setan bisa mengambil kontrol atas pikiran dia dan dia gagal dalam rencana keselamatan. Oke. Nah, Babylon di akhir zaman, Wahyu 18 ayat 23 dibilang oleh sorceries-nya
semua bangsa ditipu oleh Babylon, yang adalah gereja yang murtad ya. Oleh sorceries-nya, semua bangsa ditipu. Oleh sorceries-nya, semua bangsa ditipu. Apa ini sorceries? Apa ini sorceries? Di dalam dia ini adalah dia 5331 pharmakia. The use of or the administering of drugs, poisoning, or sorcery. Dia adalah sorcery, magical arts, atau drugs, atau komposisi antara vinegar dan gal, empedu, atau mir. Medication, pharmacy, sorcery, witchcraft. Apa salah satu bentuk penipuannya ya kalau secara basic? Ketika kita mengkonsumsi suatu obat, dibilang kita sedang ditipu. Kita di pikiran kita ditipu bahwa kita berpikir bahwa kita sudah sembuh. Secara perasaan kita, feeling kita merasa sudah sembuh. Tetapi padahal obat itu hanya memindahkan lokasi. Dari yang tadi posisinya misalnya di kepala, akhirnya jadi di ginjal seperti itu ya. Ditipu. Ada tumbalnya gitu ya. Kayak kita ke pesugihan gitu kan. Kan ada tumbalnya tuh. Misalnya kita mau atau ada tumbalnya kan. Nah, ini prinsip dari farmasi. Dan kita dihadapkan pada ini juga. Nah, kalau kita lihat polanya, bagaimana gereja yang murni ya, yaitu Hawa, tertipu oleh setan. Dan akhirnya Adam yang merupakan raja tertipu juga. Nah, ini kan menarik kan? Church and state. Hawa itu representasi gereja dan Adam itu dia adalah penguasa dunia kan, raja. Akhirnya semua bangsa tertipu dari segi church dan juga dari segi state. Tertipu seluruh dunia oleh tipuan setan yang pertama kali. Nah, di akhir zaman dibilang all nations ini juga tertipu. Yang mana di dalam all nations ini, seluruh nation ini, bangsa ini, di dalam nation ini ada all denominations. Seluruh nation, seluruh bangsa ini di dalam nation ada denomination, gereja. Itu tertipu juga. Nah, mari kita lihat ya apa yang sedang terjadi saat ini ya. Oke, kita lihat dulu ya apa yang sedang terjadi di saat ini sekarang. Bentar. Sepatunya keren tuh, Pan. Apa? Sepatunya keren lagi. Oh, gitu ya. Lagi. Jangan fokus ke situ. Oke. Oke, ini jadi ada suatu berita ya. Getting vaccinated is a moral obligation. Untuk divaksinasi, ini adalah sebuah kewajiban moral. Dan ini yang bilang siapa? Joe Biden and Pope Francis. We share the sentiments of Pope Francis. Ini kata Joe Biden ya. Saya juga memiliki sebuah sentimen yang sama, sebuah statement yang sama dengan Pope Francis bahwa untuk divaksin itu adalah sebuah kewajiban moral ya. Luar biasa nggak nih kira-kira? Getting vaccinated is a moral obligation. Kata siapa? Kata Joe Biden, representatif dari domba yang akan bicara seperti naga, dan Pope Francis, representatif dari
binatang yang keluar dari dalam laut. Dan seluruh Tapi Van, dunia tepuk tangan. ya, tapi Van, satu, apakah ada informasi bahwa Pope Francis sudah divaksin belum? Nah, Terus itu kedua, Joe nggak Biden tahu. sudah divaksin belum? Ya kan? Ya kan? Itu. Terus udah gitu, kalau aku lihat dari cuplikan yang kau kirim ini sekarang, Biden and Pope. Ya, kita bisa analogikan bahwa Pope ini kan melambangkan gereja, ya kan? Ya. Church. Biden ini adalah pemimpin negara, dia itu state, church and state ini kan, Ya, betul ya. betul. Tapi satu sisi juga, kalau kita bicara mengenai pekabaran tiga malaikat, Pope ini adalah sudah rubuh yang pertama. Biden ini adalah melambangkan sebuah kekuatan Protestan murtad yang sudah rubuh yang kedua itu ya, Pan ya. Bisa ya? Ya, betul. Jadi memang udah unite ini, Pan. Sudah sangat inilah. Ya. Oke, mari kita lihat ya. Sebuah berita yang lain. Ini beberapa waktu yang lalu ya, di dalam belum lama beritanya, ini masih 6 Mei. Oke. Masih bulan ini juga. Diadakan sebuah konferensi di Vatikan ya. Tentunya ini secara online juga ya. Tapi siapa saja yang ikut dalam konferensi online tersebut? Ada Fauci, representatif dari kesehatan, ada Aerosmith, musician, dan berbagai golongan yang lain ya. Tentu saja ada Pope Francis. Dan apa yang dia bilang? Lalu juga ada para pendiri-pendiri, petinggi-petinggi perusahaan vaksin, yaitu dari Pfizer dan juga Moderna. Oke. Nah, semua dari berbagai jenis golongan join. Oke. Dan apa yang disampaikan di situ? Ada sebuah statement yang menarik ya. Dibilang inti dari semuanya ya, inti ya, saya coba simpulkan. Jadi dia bilang begini, Fauci bilang begini, Anthony Fauci. Jadi saintis harus belajar mengakui bahwa dengan kerendahan hati harus mengakui bahwa mereka tidak selalu punya jawaban atas segala permasalahan di dunia ini. Contohnya kan sekarang heboh ya dengan corona ini bingung asalnya dari mana, terus solusinya bagaimana. Vaksin ini juga dibilang nggak 100% menjamin gitu kan. Fauci bilang kita saintis ini harus mengakui mereka nggak punya jawaban atas semuanya. Terus dia sarankan apa? Nah, dia bilang gini, the key, kunci dari menaklukkan masalah vaksin yang terburu-buru ini, jangan terlalu terburu-buru, dia bilang, is pairing, adalah dengan mengkombinasikan, memasangkan right medical message, pesan kesehatan yang benar dengan right messenger. Nah, ini sadis banget kan? Right medical message, kabar kesehatan yang benar, ini counterfeit dari tangan ya. Tangan kanan. Oh, tangan kanan buatan, Pan ya? Ya, betul. Dia mau kombinasikan bahwa saintis, halo para dokter, kamu tidak bisa jalan sendiri. Kamu harus ada pasangannya, itu right messenger. Siapa right messenger yang dimaksud? You have someone who's a deeply religious person. Kamu memiliki seorang yang punya kerohanian itu levelnya dalam lah. Yang akan mendengarkan, who will listen to their clergy, umat ya. Nah, jadi kita harus cari right messenger-nya itu siapa? Orang yang religius. Orang yang berbeda dengan saya, yang akan cocok dengan areanya karena dia terakreditasi untuk mengatakan orang-orang untuk melakukan sesuatu. Wah, hebat sekali nggak nih? Siapa yang dimaksud ini? Pendeta, pastors, romo, orang-orang yang
pekerjaannya adalah di dunia keagamaan. Jadi tidak heran bahwa di gereja-gereja akan sesuai dengan model yang mereka sudah buat, akan mengendorse the medical missionary yang palsu ini. Sebagaimana yang asli ya, tangan kanan penginjilan itu medical missionary, medical message, health reform, itu hubungan dengan malaikat ketiga itu seperti tangan dan tubuh. Setan juga buat counterfeitnya. Dan bukankah ini sudah terang-terangan lah ya, apa pesan yang dia sampaikan ini betul-betul udah amat sangat jelas sekali gitu. Sudah amat sangat kelewatan jelasnya. Pairing the right medical message with the right messenger. The right messenger itu adalah your pastor, your ya pemuka agama kita, Pak Ustadz kita, siapa semuanya. Seperti MUI kan sudah dikasih fatwa kan bahwa divaksin bulan puasa juga nggak membatalkan puasa. Lalu juga halal kok itu, nggak usah khawatir. Kalau emergency nggak apa-apa. Bang, berarti apakah ada hubungannya juga sama pemimpin kita di GC General Conference ketika dia juga mengendorse mengenai vaksin ini, bahwa itu semua kembali ke kita masing-masing, bahkan mereka menggunakan Ellen G. White punya statement yang sebenarnya setelah kita sedikit itu nggak benar. Ya. Kemudian semalam aku sempat dengar Mark siapa Van yang siapa? Marvin Lee. Dia memberikan sebuah 20 sekian menit khotbah, apa tuh namanya, bukan khotbah sih, semacam video mengenai bagaimana sudah runtuhnya ekonomi dari masing-masing keanggotaan kita, khususnya Advent ini ya. Dan itu ada videonya, saya tonton tadi malam. Dan dia juga membicarakan mengenai vaksin ini, bagaimana vaksin inilah yang akan bisa membantu kita juga untuk bisa getting up on our feet again, Van. Jadi kau juga harus divaksin deh supaya you can stand on your feet again, gitu loh deh. Gitu loh. Ya. Jadi ini cocok dengan yang kau bilang tadi bahwa ditujukan siapa orang-orang yang memang mempunyai kehidupan kerohanian yang sangat tinggi yang bisa menjadi penasehat buat kita gitu loh. Betul. Gitu ya, kayak gitu ya maksudnya ya. Ya. Dan kita sudah lihat ini terjadi nggak, tergenapi nggak di depan mata kita. Ini bukan hal yang di masa depan. Ini adalah yang terjadi sekarang. Di momen ini juga. Dan ya beberapa gereja sudah mulai bahkan untuk nanya-nanyain anggotanya, siapa yang mau divaksin nih, ayo kita jadwalkan. Sudah, dan sudah ada. Pertama pendetanya dulu, terus beberapa anggota jemaatnya sudah mulai divaksin supaya gereja bisa dibuka kembali seperti dahulu kala. Dan sedikit cerita ya, jadi di gereja saya yang dulu ini yang nggak divaksin adalah satu keluarga saya, nyokap, anak, adik saya, dan ada satu keluarga lagi lah yang nggak divaksin juga, karena dia belajar juga ya, dia mengerti juga tentang apa yang sebenarnya terjadi ini ya. Nah, jadi respon dari gereja adalah bilang begini, ada salah satu anggota gereja bilang begini, pokoknya intinya orang-orang yang divaksin ini kalian ini nggak mau gereja dibuka lagi ya gitu. Hebat juga ya statementnya. Kalian nggak mau kembali seperti dulu lagi. Luar biasa dah. Oke.
Oke, kita lanjut lagi ya. Kita Nah, lanjut. mengenai yang ini deh, yang mengenai Musa ketika bangsa Israel dipatok ular itu, terus begitu lambangnya ular tembaga itu ya, yang bentuknya itu dipakai oleh dunia medical sekarang, Oke. ya itu ada hubungannya juga nggak deh sama mengenai spiritualisme ini gitu loh. Iya. Oke, Iya, kita di WHO itu gitu loh. Betul, kita betul. coba dulu ya, kita coba dulu ya. Kita Ya, lihat gimana dulu kau ini deh? ceritanya ya. Ceritanya itu bronze serpent. Oke. Jadi kontroversi juga atau gimana kan bisa pakai kan? Oke, mari kita lihat ya. Kita harus lihat konteks by konteks ya. Line up Konteks by online, konteks. Pak. Line up online ya. Ya, konteks by konteks, line up online. Tentang apa maksud dari semuanya ini ya. Oke. Oke, jadi ini ceritanya di Bilangan 21 ayat 4. And they journeyed from Mount Hor. Mereka melakukan perjalanan dari Gunung Hor melewati Red Sea. Oke, by the way of the Red Sea, lewat jalan Laut Merah untuk mengelilingi tanah Edom. Dan jiwa dari orang-orang ini jadi apa ya, gelisah, discourage, udah mulai lemes karena perjalanannya kok begini amat gitu. Jadi mereka udah mulai pusing, udah mulai putus asa, kok jalanannya gini amat sih gitu kan. And the people spake against God and against Moses. Mereka mulai bicara, mengeluh, bersungut-sungut terhadap Tuhan dan terhadap Musa. Kenapa sih kamu membawa kita dari Mesir untuk mati di wilderness? Kenapa sih kita harus dibawa ke tempat begini gitu, dari Mesir itu? Harus lewatin begini-gini mulu gitu. Nggak sesuai ekspektasi kita. Kecewa mereka kan. Karena nggak ada roti, nggak ada air, dan jiwa kita sudah mulai muak dengan light bread ini. Light bread ini adalah mana ya? Mana? Kita sudah mulai agak bete nih makan mana mulu gitu. Udah mulai bete makan mana mulu. Maksudnya bosan ya, Pak ya? Udah Bosen. ya? Oh. Kita pengen juga lah makan yang roti yang bisa bicara. Bread talk. Atau apa. And the Yahweh send fiery serpents among the people. Bentar ya, kalau kita baca, ini harus kita mengerti ya. Apa nih maksudnya Tuhan mengirim ular ini? Tahu apakah ada ular aja di situ? Bentar ya, kita coba lihat di dalam Ulangan 8 ayat 15. Ulangan 8 ayat 15. Who led thee through that great and terrible wilderness. Jadi Tuhan itu yang memimpin engkau, bangsa Israel, di padang belantara ini. Yang mana di dalamnya ada fiery serpents, scorpions, dan kekeringan. Tidak ada air. Nah, ini kondisi wilderness itu seperti apa? Ya memang di sana ada ular itu sendiri, ada kalajengking, ada kekeringan. Itu kondisi wilderness. Jadi fiery serpents-nya itu emang itu nggak habitatnya di wilderness. Berdasarkan ayat ini ya. Memang itu nggak habitatnya. Dengan ularnya yang ganas, kalajengking, gersang, tiada air. Ya memang habitatnya kan di situ, Pak. Ya memang habitatnya di situ ya. Iya. Jadi apa maksudnya Tuhan mengirimkan ular yang ganas ini, fiery serpents ini? Maksudnya adalah itu memang sudah ada di situ. Oh. Tapi kenapa itu nggak pernah menggigit mereka? Karena ada proteksi Tuhan di situ. Oh. Jadi ketika dilepas, karena mereka bersungut-sungut, Tuhan akhirnya melepas, shelter Tuhan itu dilepas.
mereka bisa diakses oleh ular-ular ganas yang dari dulu habitatnya di situ. Ini ya maksudnya ya, Oh. untuk supaya kita lebih Oke, jadi sepertinya Tuhan menarik perlindungannya pada bangsa Israel sejenak gitu kan ya, sebentar aja gitu ya. ya Langsung lah ular-ular itu keluar, kalajengking apa semua, lalu menggigit mereka, menghajar mereka gitu ya. Betul ya. betul. Nah, Karena mungkin begini, Van. Itu kan mereka kan light bread itu kan mana itu mereka bosen. Sama seperti betul. kita sekarang bangsa Israel rohani, kita bosen itu belajar mengenai firman Tuhan. Kan? Roti hidup itu ya kan, kita bosen. Ya akhirnya Tuhan biarkanlah segala sesuatu terjadi ini kan, semua kan dibukain semua nih. Betul. Ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Ya. Jadi ini salah satu contoh ya bahwa krisis yang terjadi itu adalah ketika Tuhan melepaskan dia punya perlindungan. Sama seperti 4 mata angin itu dilepas, itu sudah ada dari dulu gitu di situ. Tetapi ketika Tuhan lepaskan proteksinya, itu akan ya secara brutal aja lah gitu. Secara brutal ya seperti itu. Ini sama seperti waktu Musa dia lempar tongkat itu. Musa ini menggambarkan Tuhan ya. Ketika Tuhan lepas itu tongkat, ya itu akan jadi ular yang ganas ya. Tapi ketika dipegang itu di dalam kendali Tuhan, itu jadi tongkat aja, nggak ada efeknya apa-apa, nggak mematikan. Oke? Oke. Anyway itu pelajaran lain ya. Nah, ayat 7 dibilang, datanglah bangsa itu kepada Musa dan berkata, kami telah berdosa karena kami telah berkata-kata melawan Yahweh dan melawan engkau. Berdoalah kepada Yahweh dan biarlah dia menyingkirkan ular-ular ini dari kami. Jadi karena sudah dilepaskan perlindungan Tuhan itu, lalu ular-ular datang untuk menggigit mereka, apa yang terjadi? Maka mereka mulai berdoa lagi pada Tuhan supaya diusirlah ular-ular ini kan. Ngeri banget. Mereka udah digigit tuh, udah sakit-sakit, oke? Udah digigit dan udah merasakan efek dari digigit ular itu. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, buatlah bagimu seekor ular tedung dan taruhlah dia pada sebuah tiang. Dan akan terjadi, setiap orang yang dipagut tetapi dia melihat hal itu, maka dia akan tetap hidup. Jadi dibuat dari ular, dari tembaga, yang mana kalau itu dilihat, maka akan sembuh orang-orang yang sudah hampir mati itu. Lalu dibuat, Musa membuat ular dari tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Dan terjadilah ketika ular itu memagut seseorang, lalu ia memandang ular tembaga itu, maka dia hidup. Jadi udah dipatok ular, mereka udah merasakan efek sakitnya. Dan bagaimana mereka bisa sembuh? Ketika ada ular dari tembaga yang ditinggikan, lalu ketika mereka memandang ular dari tembaga itu, sembuh mereka. Tembaga ya. Apa ini tembaga? Apa ini tembaga ya? Kalau kita lihat di sanctuary, di halaman pelataran ada bronze altar yang dibuat dari tembaga. Oke. Jadi haruslah engkau membuat sebuah mesbah dari kayu akasia, panjangnya sekian-sekian, ada 4 tanduknya, dan harus disalut dengan tembaga. Jadi itu dari kayu akasia, dia punya mesbah, tapi dikasih layer untuk salutannya itu dari tembaga, oke? Dan ini adalah mesbah korban bakaran. Inilah mesbah korban bakaran ya, tembaga. Oke. Dan juga ada apa namanya tuh, bejana pembasuhan itu juga lain cerita ya. Tapi kita lihat mesbah korban bakaran ini dulu ya. Mesbah korban bakaran dari tembaga. Nah, lalu kita baca cerita percakapan antara Yesua dengan Nikodemus. Percakapan Yesua dengan Nikodemus. Oke.
Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula seharusnya anak manusia ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi, ular tembaga ini adalah simbol dari Yesua. Jadi kalau kita buat suatu gambar ya. Ya, jadi type dan anti-type. Anti-type-nya adalah ular tembaga. Anti-type-nya adalah Yesua sendiri. Yang mana ketika ular tembaga ini ditinggikan di zaman Musa, ketika orang melihat ular tembaga itu, mereka tidak harus mati. Dan Yesua juga, waktu dia ditinggikan di salib, yang merupakan perlambangan dari mezbah korban bakaran yang dibuat dari kayu akasia yang disalut tembaga itu, orang yang melihat kepada kematian Yesua tidak perlu mati. Tidak perlu mati. Ya. Kenapa tidak perlu mati? Karena inilah type anti-type-nya. Yesua sumber kehidupan. Yang mana ketika kamu memandang dia, percaya kepada dia, itulah keselamatan itu. Yang sebelumnya disimbolkan oleh ular tembaga. Oke. Christ. Nah, dalam dunia farmasi, dia juga membuat sebuah simbol. Oke. Apa dia punya simbol? Ada ular juga. Ada ular juga ya. Salah satunya adalah ular yang di gelas ini. Ada juga ular yang tembaga. Symbol of medicine. Nah, inilah simbol penyembuhan. Sangat banget Evan ya. Iya. Nah, kalau kita tanya beberapa orang, apa sih arti dari ini ya? Ini bisa dualisme ya. Mereka akan mengatakan ini adalah simbol dari Kristus ya. Ular tembaga yang ditinggikan Musa. Yang mana ular tembaga itu kita tahu itu adalah simbol Kristus. Nah, kembali ada namanya apa tuh? Ada dua pengertian ya. Salut. Secara kacamata umum, mereka akan kasih tahu ini adalah simbol Kristus. Yang pada kenyataannya adalah bukan Kristus ya. Yesua sendiri bilang di akhir zaman akan ada Kristus palsu. Jadi ini adalah simbol Kristus, tetapi sesungguhnya bukan Kristus. Ini adalah Antichrist. Nah, ada pengertian lain ya. Bio ini artinya kehidupan. Bio artinya kehidupan ya. Dan Kristus itu adalah I'm the way, the truth, and bio life. Makanya ada pelajaran namanya biologi, bios logos. Pelajaran tentang bio, kehidupan. Makanya dipelajari itu kan bagaimana organisme ini bisa hidup, tumbuhan, binatang, manusia, anatomi tubuh. Itulah pelajaran bios logos, biologi. Kehidupan. Tapi ada namanya antibiotik. Anti kehidupan. Menarik ya. Menarik sekali kalau kita baca semua ini. Dan ini adalah Antichrist.
Sesungguhnya nggak menyembuhkan ya, tapi anti life. Menarik sekali ya. Nah, jadi selain daripada ini, apa yang harus kita pelajari ya? Apa yang harus kita pelajari? Kenapa manusia bisa sakit? Kita secara garis besar tubuh kita ada DNA yang mana itu adalah genetik, ada kode genetik yang ada di dalamnya. Ada DNA, dalamnya ada kode genetik yang mana itu akan diregenerasi terus sel-sel tubuh kita. Yang mana dalam sel kita itu ada informasi-informasi tadi dari DNA itu ya. Nah, itu kalau rusak selnya, maka pasti kita akan sakit, terganggu. Yang mana dalam sel itu kan ada informasi-informasi tersebut yang menyimpan informasi 23 kromosom bapak dan ibu. Ada 46 ya. 23 bapak, 23 ibu. Dan ketika sel itu rusak, ya informasinya terganggu ya otomatis rusak ya. Nah, apa yang bisa membuat kita sakit? Banyak hal ya. Makanan, lalu juga apa namanya? Yang membuat sel kita itu regenerasinya terganggu ya. Makanan, minuman, kafein, lalu apalagi? Lalu IMF, electrical magnetic field yang excess ya, yang berlebihan. Itu bisa dari sinyal handphone, sinyal wifi, sinyal dan sejenis-jenisnya yang kita sudah diekspos terus-menerus. Itu yang bisa membuat kita terganggu juga. Tidak boleh berlebihan ya. Nah, harus kita jauhkan. Kalau tertentu aja kita pakai, harus kita bisa belajar temperance. Nah, ini semua yang membuat kita bisa sakit dan kita bisa tambah lagi listnya ya, etc. Nah, ini sesungguhnya yang membuat kita bisa rusak kondisi tubuh kita secara perlahan-lahan. Oke, rokok, narkoba, dan sejenis-jenisnya. Lalu ada apa lagi ya? Banyaklah, kita tahu lah semua. Polusi udara. Nah, semua ini merusak secara progresif perlahan-lahan sehingga kondisi tubuh kita kacau. Sudah lama dibuat kacau sedemikian rupa sehingga ya jadi begini. Nah, jadi itu tadi ya. Kembali lagi ke atas ini. Ini ular tembaga ini adalah simbol Yesua. Tapi dunia juga mau menggambarkan hal yang berbeda. Perspektif yang berbeda. Dia mau memperkenalkan Yesua yang lain. Kristus yang lain. Mesia yang lain. Itu tadi. Counterfeitnya. Counterfeit health message. Oke, sampai sejauh ini apakah ada pertanyaan? Jelas, ya. Itu mengenai tembaga itu ya tadi ya. 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 Semua berhubungan ya, Dik. Mulai dari Taman Eden, Ya. terus begitu Musa di padang belantara sama bangsa Israel, terus begitu Yesus ketika dia disalib juga, ya. Karena itu semua sampai sekarang kita ini pun berhadapan dengan vaksin ini pun, terus bagaimana dunia farmasi ini pun sebenarnya ada dunia sihir ya, yang memang
dan memang diakui kok oleh ibu, kebetulan ibu kan kita udah tahu ibu saya dokter. Dokter itu tidak pernah diajar untuk orang melakukan hidup sehat. Ya. Tapi dokter itu hanya diajar, dididik untuk apa tuh namanya apa tuh istilahnya menahan ataupun menunda ya rasa sakit tersebut ya sehingga dia ya apa bisa tertahankan pada saat itu ya. Jadi dari yang sakit dia tidak sakit. Nah, itu kan sihir tuh istilahnya. Tetapi tidak menyembuhkan gitu loh. Ya, kan? Ya. Jadi itu pun diakui gitu loh ya. Memang kami ini kecuali kalau kayak ibuku dan adikku yang perempuan ya mereka akhirnya juga belajar juga mengenai terapi natural terapi ya walaupun masih ada juga efek-efek dari bagaimana mereka mengedukasi orang-orang tetapi sekarang pun mereka sudah harusnya paham bahwa itu susah Evan ya kalau kita sudah dasar ilmunya, background ilmunya itu adalah seperti yang kita pelajari di sekolah bahwa farmasi itu yang benar, susah sekali untuk merubah itu menjadi itu sihir, itu ini, itu kayaknya gimana gitu ya. Nah, balik lagi ke vaksin ini juga gitu ya. Ya, aku bincang-bincang sama Acel banyak juga bersinggungan sama dokter-dokter Advent. Ya, biarlah nanti Acel yang memberi kesaksian untuk itu. Kita berikan waktunya nanti ya. Gitu. Ya. Gitu. Oke. Nah, ini juga ada tambahan sedikit ya. Ini ada satu, kalau kita belajar tentang ini, kita harus belajar sampai ke inti ya atau core-nya. Bahwa apa yang menyebabkan kita sakit? Siapa itu Louis Pasteur yang namanya dijadikan sebuah jalan di Bandung, Louis Pasteur, yang mana di situ ada Bio Farma ya, itu perusahaan kimia Bio Farma terbesar ya, yang juga memproduksi vaksin Nusantara ya. Ya, betul. Siapa Pasteur? Siapa yang memiliki ideologi berbeda dengan dia? Seperti itu. Nah, salah satu nama yang harus kita ingat adalah Florence Nightingale. Siapa dia? Nah, dia ini adalah English social reformer of modern nursing. Nah, jadi apa yang terjadi zaman dulu waktu perang Crimea itu ada sebuah wabah ya, penyakit. Dan rumah sakit itu nggak seperti sekarang, itu kotor. Nggak ada sinar matahari, bla bla bla. Dan wabah yang mematikan itu bagaimana cara wabah itu yang tingkat kematiannya 80% dibuat jadi sampai hampir tidak ada. Apa yang dilakukan oleh perawat ini? Dia cuma bersihin aja. Membersihkan lingkungan yang kotor. Lingkungan yang kotor itu bajunya disuruh cuci, harus berjemur, lalu harus kebersihan, sanitasi. Itu aja. Di era itu yang dia lakukan. Dan akhirnya hasilnya signifikan. Yang tadinya angka kematiannya tinggi, angka wabah penyakitnya tinggi, jadi berkurang sampai nggak ada lagi. Bukan karena obat, bukan karena seperti yang ditawarkan oleh Pasteur ya, bahwa harus divaksinasi. Dan mereka hidup di era yang sama. Nyonya White hidup di era itu, di mana ada wabah penyakit saat itu. Ada wabah penyakit, tapi nggak pernah dia secara, kita lihat ya, secara tulisan personalnya, dia men-endorse itu. Dia nggak pernah mengendorse itu. Kalau kita baca ini ada sebuah konsep menarik ya. Lah, saya coba cari lah kutipannya ya. Kita pernah baca juga lah pasti. Bahwa kalau kita mau tahu apa yang betul-betul Nyonya White tulis,
yaitu kita harus baca publish writings ya. Itu utama sekali ya. Karena banyak, kenapa Nyonya Wet bilang gitu? Karena banyak sentimen-sentimen bilang bahwa Nyonya Wet bilang ini loh, Mrs. White bilang ini, bilang A, padahal Nyonya White nggak bilang. Jadi Nyonya sampai kasih statement, kalau kamu mau tahu apa yang saya bilang, betul-betul saya bilang, ya kamu baca aja apa yang sudah saya publish. Is published writing. Or published writing. Dan sedangkan published writing-nya, dia nggak pernah mengendorse itu, walaupun dia hidup di era yang sama dengan Pasteur. Ada wabah juga di zamannya dia. Yang mana orang-orang pada umumnya waktu itu divaksin juga. Dan kalau kita mau belajar sejarah vaksin di zaman itu, vaksin itu nggak ada stoknya untuk semua orang. Harusnya secara logika, kan ada beberapa orang yang divaksin, ada yang nggak divaksin. Misalnya kampung A divaksin, kampung B nggak divaksin karena nggak kebagian. Harusnya yang masih tetap hidup adalah yang divaksin aja dong, kalau kita logika. Tapi pada kenyataannya di kampung B ini, kenapa masih bisa tetap hidup juga gitu? Padahal nggak divaksin. Yang kalau secara logika dari Pasteur, obatnya adalah vaksinasi ini solusinya. Tapi pada kenyataannya ada yang masih tetap hidup. Nah, waktu di era flu Spanyol setelah Nyonya meninggal, apa yang orang Advent lakukan? Kalau kita baca itu di Review and Herald zaman itu, mereka buat satu metode yang menarik ya. Sampai dunia juga mengakui bahwa orang Advent ini punya sebuah pekabaran kesehatan yang spesial. Dan itu diakui oleh dunia. Apa yang mereka lakukan? Di sanitarium orang Advent ini diajar untuk berjemur, untuk melakukan new start lah, pola hidupnya aja diubah. Itu yang mereka endorse di masa lampau. Apakah sekarang itu di endorse juga? Ya sepertinya mungkin ada ianya, tapi yang nggak kalah di endorse juga adalah counterfeit health message juga. Apakah orang Advent sekarang masih mengkabarkan new start? Ya masih lah. Tapi apakah dalam pengertian yang benar? Ketika mereka satu sisi mengendorse counterfeit health message juga. Nah, itulah yang harus kita uji dan pelajari ya. Itu yang harus kita uji dan pelajari. Nah, ada sebuah series pelajaran yang penting juga kita untuk tonton ya. Untuk menguatkan kita punya core. Untuk kita membuat kita lebih matang ya. Nah, ini ada series dari Barbara O'Neill. Ada 10 series di playlist ini ya. Ya, paling cuma berapa jam lah kalau kita tonton. Nah, ini bagus lah untuk kita pelajari, khususnya yang part 1 dan 2 ini. Itu akan memperdalam pengertian kita. Apa sebenarnya yang membuat kita sakit? Kenapa manusia bisa sakit? Apa yang bisa membuat kita sehat? Itu dia. Oke. Lanjut, kalau ada pertanyaan tambahan silakan. Nah, sekedar informasi, Sister Barbara ini juga dia
pastinya nggak divaksin ya. Dan juga dia di-ban karena mengatakan bahwa penyebab kanker itu adalah fungi, jamur. Oke, lanjut. Silakan. Kita serahkanlah ke Bang Kiki ya. Ya, gimana yang lain? Kak Dorka sudah bergabung, Acel sudah bergabung di sini, Bang RJ juga. Ada pertanyaan atau ada tambahan lagi terkait dengan pembahasan kita? Memang aku spesifik minta Ivan untuk menjelaskan mengenai farmakia ini ya, ataupun mengenai masalah spiritualisme ini ya. Jadi kalau yang aku pelajarin sih bahwa spiritualism itu basically adalah begini. Hal yang benar ya, tetapi diganti atau diberikan sebuah kebohongan ya, diberikan hal yang salah sehingga orang-orang digiring ke hal yang salah tersebut. Itu secara simpelnya kalau buat saya. Ya, contohnya seperti ketika Raja Saul minta supaya Nabi Samuel dimunculkan kembali karena dia udah tahu roh Tuhan sudah tidak bersama-sama lagi dengan Raja Saul. Halo, ya Dek? Suaranya kecil ya? Udah besar nggak? Sekarang gimana? Udah oke. Udah Ya? oke Bang, tadi kecil banget. Oke. Ya, jadi kita tahu satu dunia ini sekarang memang benar-benar sedang diarahkan kepada satu proses spiritualisme yang besar. Ya, yaitu apa? Vaksinasi ini. Ya. Dan kita harus ketahui bahwa tadi pagi pelajaran yang saya dapatkan juga benar-benar menemplak saya bahwa keputusan kita setiap hari, baik hari ini, besok, dan lusa, dan keputusan kita yang kemarin, itu menentukan keselamatan kita selanjutnya. Ya, jadi memang ditegaskan di situ, vaksin ini bukan mengenai tanda binatang. Vaksin ini bukan mengenai masalah kita masuk surga atau tidak. Vaksin ini bukan mengenai sandelo, bukan. Tetapi inilah gerbang. Ketika kita kompromis dengan yang ini, kita embrace spiritualisme ini, ya kebohongan ini, ya akan lebih mudah kita untuk tunduk kepada sandelo itu nanti. Begitu ya, Ivan ya. Kira-kira begitu ya yang bisa aku ini kan juga ya. Ya, jadi vaksin ini dia bukan mark of the beast. Tetapi kita harus lihat apa sebenarnya hubungan dari ini semua dengan mark of the beast itu sendiri. Koneksinya apa? Sama juga dengan kalau kita bicara perubahan iklim yang dibilang orang-orang itu, yang kita sering belajar juga, itu bukan mark of the beast. Tapi kita harus lihat hubungannya apa. Konsep ini dibawa dan hubungannya apa sebagai jembatan untuk ke sana. Betul. Kita harus bisa lihat apa hubungan semua ini dan sedang mau digiring kemana. Dan kalau kita nggak bisa gagal melihat ini, kita bisa ditipu setan. Itu tadi. Lanjut Bang Kiki. Ya. Betul, itu dia. Jadi memang ya sangat hebat memang setan itu sekarang menginikan kita ya. Supaya kita itu memang benar-benar mau ini. Tunduk ya kepada itu semua. Ya. Ada yang lain? Acel, ada yang mau disaksikan, Dek? Dek Acel, ada yang mau disaksikan? Mungkin? Saksikan apa, Bang? Ya, peristiwa yang kau alami lah,
bincang-bincang sama Dokter Adven. Boleh juga dibagi di sini. Oh ya, boleh. Bentar ya. Jadi kan saya pribadi kan masih bekerja di sekolah internasional. Nah, masalahnya adalah ketika kita masih bekerja di dunia, apalagi dunia pendidikan, itu kan salah satu sarana utama pemerintah lah untuk mendapatkan vaksinasi lah ya. Jadi semua pekerja harus mendapatkan vaksinasi. Tapi sebenarnya dari awal aku udah bilang sama bos, kalau ada vaksin apapun itu, ini jauh-jauh hari ya. Setahun sebelumnya aku udah bilang aku nggak akan divaksin gitu. Dulu awalnya tuh kayak dia masih oke-oke aja karena kan belum seperti sekarang ya hebohnya ya. Dan akhirnya jeng bulan Januari aku udah ditanyain lah. Kan setiap orang pasti tanyain mau vaksin atau enggak. Alasannya kenapa kalau nggak mau vaksin kata gitu kan. Sampai akhirnya bayangin aja aku tuh ditanyain direktur aku, ditanyain ownerku gitu kan, yang kayak bener-bener sampai meeting sampai sakit kepala lah ya kan. Dan direktur aku cari tahu juga deh, ini kayaknya kan nggak against vaksin deh gitu kan. Yang bahkan yang kayak organisasi kalian yang di Amerika aja mendukung gitu kan. Terus dalam hati gue, ya iyalah nih orang nyampe situ juga dia nyari-nyarinya gitu kan. Cuman kan dia memang pro vaksin lah, kita mau ngomong apa juga susah lah ngobrol sama dia ya kan. Sampai akhirnya si Pak Bos, aku lumayan salah satu anak kesayangannya dia, terus dia bilang kayak gini, oke lu kalau misalnya nggak mau vaksin, gue nggak mau lu resign, jadi lu coba carilah dokter untuk ya menyatakan lah lu nggak bisa vaksin, kayak gitu kan. Jadi aku dikasih waktu sebulan sebenarnya dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 31 Mei. Terus aku cari-cari lah, dibantu Bang Kiki juga, kita sama-sama cari, teman-temanku yang lain juga pada bantuin, Yesi juga bantuin, Bang Ebet juga bantuin, gitu kan. Om Monoto juga aku minta tolong, siapa tahu dia ada kenalan lah ya. Om Monoto, Bang Edmund, siapa tahu dia ada kenalan dokter yang bisa. Nah, dari Bang Kiki, ujung-ujungnya nggak bisa lah ya kan, karena dokter-dokter nggak ada yang mau lah bantuin. Terus habis itu sampai akhirnya aku tanya ke klinik terdekat, mereka bilang harus ada surat rujukan, maksudnya kamu tuh harus periksa dulu penyakit dalam, kata gitu. Baru mungkin bisa. Terus aku udah mati ke penyakit dalam, gimana ceritanya? Seingat aku nggak ada sakit-sakitnya ya kan. Terus abis itu aku cari-cari lagi lah. Sampai akhirnya hari apa gitu aku ketemu sama Bang Roy. Ketemu Kak Elvira di stasiun Bogor, terus aku tanya, kamu mau kemana? Kamu mau ke Bang Roy. Lalu kami akhirnya jadi ketemu Bang Roy, dan kita ngobrol-ngobrol, terus aku curhat sama Kak Elvira lah, bukan curhat sih, kayak cerita-cerita, terus aku tanya ada dokter nggak Kak yang against vaksin yang Kakak kenal, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, aku nggak tahu ya, tapi setahu aku dokter Adven, dia lebih pro kepada kesehatan yang real gitu lah, katanya. Yang lebih kepada pekabaran malaikat ketiga lah, gitu kan. Namanya Dr. Ruben Supit. Lalu yang terjadi ketika aku dikasih nomornya Dr. Ruben ini, lalu aku jelasin, aku vegetarian lah, health reformer lah, rajin olahraga lah, terus begini, dan aku yakin kalau misalnya setiap orang itu bisa sehat tanpa harus vaksinasi segala macem, tapi aku membutuhkan surat begini gitu kan. Panjang lah aku jelasin ke dia. Terus dia bilang, oh saya mengerti, aku akan coba bantu dengan memberikan beberapa nomor dokter ya yang mungkin bisa membantu, katanya gitu. Ternyata aku kira dia bakal kasih nomor dokter yang bukan Adven gitu kan. Ternyata ini dokter Adven yang dikasih. Jadi ada satu dokter, Dokter Desi namanya. Pas aku jelaskan kebutuhanku, siapa aku ini gitu kan, lalu dia jawab,
vaksinasi itu nggak apa-apa kok kata itu. Saya juga udah divaksin kok selama nggak melanggar hukum Tuhan, 10 hukum Tuhan ya nggak apa-apa juga sih kata gitu kan. Lagi kita kan harus mengikuti peraturan pemerintah juga kata gitu. Wah ya udahlah, kalau yang ini udah bye lah ya, bye banget gitu. Lalu dokter yang kedua, bye, udah dia udah pro banget lah. Dokter yang kedua, dokter Sondang Panjaitan. Kan. Jadi ternyata aku akhirnya mengerti dokter Ruben ini ngasih 2 nama ini ke aku supaya apa ya? Supaya dia membawa aku untuk mengerti pola pikir dari dokter, dunia kedokteran gitulah ya. Dokter yang kedua, dokter Sondang. Dokter Sondang itu dia lebih pro kepada kesehatan yang secara murni, ya kan? Dia bilang memang sih kata gitu, memang sih vaksin itu nggak baik gitu, pasti ada cara lain lah kata gitu. Tapi kalau misalnya ini kaget aku pasti bilang memang sih ada cara lain kata gitu. Tapi kalau misalnya kita kalau kantor kamu tidak memaksakan, puji Tuhan kata gitu kan. Tapi kalau memaksakan ya udah mau apa boleh buat, ya vaksin lah kata gitu. Oh ya udah oke, bye juga nih orang gitu kan, nggak jelas dalam hatiku gitu kan. Terus habis itu akhirnya aku bye lagi lah. Bagaimana lagi dia punya pernyataan bagus tapi dia akhirnya memberikan apa sih namanya pilihan kedua yang nggak mungkin gitu kan. Lalu akhirnya aku tanya lagi dokter Ruben Supit ya kan. Dokter Ruben aku bilang gitu kan. Ini aku screenshot kan hasil pembicaraan aku. Menurut dokter Ruben gimana kata gitu. Lalu dokter Ruben ini mempunyai penjelasan yang cukup menarik. Dia bilang saya setuju dengan pernyataan dokter Desi dan dokter Sondang kata gitu kan. Bisa pilih mana-mana aja lah untuk membuka pikiranmu. Wah, kacau nih dokter gitu kan dalam hatiku kan. Ya udah aku semprot lah langsung. Oke dokter, saya singkat aja, saya butuh suratnya. Kira-kira dokter bisa nggak? Aku bilang gitu kan. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, menurut dokter, apakah vaksinasi ini bisa menyembuhkan kita atau gimana gitu kan? Apakah kita membutuhkan vaksinasi lah berkatanya. Lalu dia jawab, untuk mencegah COVID-19, ada cara yang jauh lebih baik daripada vaksinasi, yaitu pola hidup sehat, ya kan. Dia sendiri menyatakan itu. Lalu, tapi kata gitu, secara kita di bawah hukum kata gitu kan, ya kita harus mengikuti hukum yang berlaku saat ini. Kalau kamu mau surat-surat yang seperti itu nggak bisa lah kata gitu, kecuali ada penyakitnya harus medical check up ya kan. Oh ya udahlah. Lalu aku cerita sama Bang Kiki bilang dia sebenarnya nggak mau itulah, nggak mau apa namanya ngambil resiko lah, sebenarnya dia tahu apa yang benar, tapi dia balikin lagi. Sebenarnya dia mau timpain pola apa namanya masalahnya ke kau lagi, dia supaya kau yang ambil keputusan. Dia nggak mau ambil keputusan kata gitu kan. Oh ya udah oke gitu kan. Dari sini kita bisa melihat gitu kan. Lalu aku tanya Om Honoto juga bilang ada namanya Dr. Erik Pomorere ya. Dr. Erik itu dia mau ngebantu, cuman surat izin untuk prakteknya udah nggak ada lagi, jadi dia nggak bisa bantu lagi gitu kan. Lalu ada nggak tahu lagi si Bang Eton katanya ada dokter lain, kita lagi tunggu hasilnya. Dia minta aku untuk medical check up juga. Akhirnya kemarin kita medical check up, kebetulan aku ajak mamaku juga. Dan kita ngobrol-ngobrol kemarin juga aku medical check up di rumah sakit Omni akhirnya, yang di Pulau Mas, ngobrol-ngobrol sama dokter. Aku lihat di situ banyak sekali orang-orang antri loh berbondong-bondong untuk vaksinasi. Ada yang sampai, wah jauh-jauh banget lah. Kita ngeliatin mereka duduk gitu, buat antri vaksin. Terus dokternya juga nanya, kamu udah pernah COVID belum? Ya nggak tahu juga sih, aku bilang itu antara belum atau nggak tahu gitu kan. Sudah divaksin? Ya belum gitu bilang itu kan. Justru saya mau MCU dulu supaya tahu badan saya kayak gimana ya kan, rata-rata kayak gitulah jawabannya ya kan. Dan kayaknya ini udah kayak apa ya? Ya mandatori lah untuk kehidupan zaman sekarang ya. Dan kebetulan kemarin aku ada bincang-bincang sama temanku. Jadi di teman kantorku itu
kami satu ruangan ada 5 orang, ntar dulu ya, 1, 2, 3, 4, 6 orang ya. Satu ruangan 6 orang. Tadinya awalnya kami 3 orang against vaksin. Tiba-tiba tinggal aku sendirian gitu kan. Terus aku agak lucu jadinya. Kayak aneh. Ini apa lagi nih orang-orang. Tadinya kami bertiga, yang 2 masih ragu-ragu, maksudnya iya nggak jelas vaksinnya gitu-gitu kan. Tiba-tiba mereka udah divaksin, udah kedua kali pula kan. Jadi aku bingung gitu kan. Terus mereka ngobrol-ngobrol sama aku. Terus mereka ngomong gini, Cel, emang lu nggak mau apa mengalah untuk keselamatan orang banyak? Terus aku jawab lagi, emangnya orang banyak mau peduli kalau gue sakit kenapa-napa akibat vaksin? Paling cuma sedih-sedih aja, aku bilang gitu kan. Emangnya pemerintah juga bakal gimana sih kalau gue mati gara-gara vaksin? Itu udah banyak kok orang mati gara-gara vaksin. Emang mereka bakal peduli-peduli amat sama keluarga gue kalau gue mati gara-gara vaksin? Paling cuma seminggu pertama aja, aku bilang gitu kan. Lalu dia terdiam lah kan gara-gara aku jawabannya kayak gitu. Lalu akhirnya beberapa yang aku kaget juga, ada ini kesaksian soal vaksin ya. Aku kaget juga. Ada satu temanku, dia kerja di RSA Lampung. Ini sahabatku baik lah ya. Kami berdua awalnya tuh kayak dia udah sampai di rumah sakit Advent Lampung, udah sampai gontok-gontokan banget sama semua orang, sama pimpinannya. Aku nggak mau vaksin. Kita ini percaya sama pekabaran malaikat 3 gitu kan. 3 malaikat gitu kan. Sampai akhirnya ternyata dia dilempar lah dia ya, dari Jakarta ke Lampung, dari Lampung ke Jakarta kembali. Kemarin kami video callan berlimaan satu geng kami gitu kan. Lalu tiba-tiba aku lihat, itu apa itu kok di sebelahmu ada kertas apa itu gitu kan. Dia bilang, oh ini kertas vaksin. Terus aku bilang gini, hah lu jadinya divaksin? Aku bilang gitu kan. Iya, ya mau gimana kata itu. Ya ampun, temen gue, sahabat gue satu ya kan. Terus ada satu lagi temenku, dia apa ya, dia udah divaksin, tapi sebenarnya dia nggak mau divaksin, cuman ya karena nggak bisa lagi menolak, ya jadi divaksin aja kata gitu kan. Ya disuruh ya mau gimana kata gitu kan. Lalu kata-kata terakhirnya, semoga Bapak di surga bisa menyelamatkan saya. Terus aku jawab, lo tahu kan, kita tahu yang benar, tapi kita melakukan yang salah sama aja bohong, aku bilang gitu kan. Dia ketawa-tawa sih. Ya semoga lah yang terbaik lah buat kita semua kata gitu. Dari ini semua ujung-ujungnya tahu nggak apa? Ngeri loh. Ngerinya apa deh? Ngerinya gini loh Bang. Kita bisa aja nanti kita di saat ini nih ya, stand firm. Ini bukan soal vaksin ya. Stand firm lah di vaksin gitu. Tapi nanti ada masa kedepannya lagi, namanya himpitan yang lebih dalam lagi nih Bang. Ini yang lebih ngeri lah. Himpitan yang lebih dalam lagi yang membuat kita akhirnya kayak beberapa temanku ini yang tadinya against, ternyata terlalu terhimpit, jadi legowo juga gitu loh kan. Jadi nggak tahu ya nanti gimana hasil MCU-ku, apa ada entar ada masalah-masalah apa yang bisa aku nanti jadikan jadi surat pengantar nantinya, nggak ngerti ya kalau misalnya emang nggak ada apa-apa mau diapain, masa mau diapa-apain badan aku ini gitu kan, nggak mungkin juga gitu kan. Tapi nanti ke depannya ini nggak cuma vaksin doang ya, aku lihat nih ke depan, ngeri banget lah kehidupan kita ke depan ini ya. Kemarin beberapa waktu lalu Bang Roy pun sempat cerita dia sempat sakit di salah makan masuk stasiun kereta, terus dia udah mau pingsan, terus tiba-tiba ditanyainnya, Bapak ada sesak napas, Bapak ada flu, Bapak ada demam? Enggak Pak, saya cuma keracunan makanan Pak, kata gitu kan. Oh, coba itu ini, langsung dia bilang ini, lah ampun ini kan cuma keracunan makanan, sampai segitunya aja nih orang-orang gitu kan. Udah segitu paniknya sama yang namanya COVID gitu kan. Tapi ada beberapa orang juga akhirnya apa, makin kesini makin ngelihat COVID ini kayak apa ya, sebenarnya nggak semesti semengerikan itu gitu kan. Lalu aku jelasin juga ke teman-teman kantorku. Sekarang aku tanya lah, kalau soal vaksin gini kan, kita masukin segala sesuatu ke tubuh kita aja tuh nggak boleh sembarangan. Lu lihat tuh AstraZeneca dimasukin ke dalam tubuh kita, tubuh manusia, banyak yang mati, banyak pembekuan darah apa segala macam. Karena apa? Nggak semua zat itu cocok untuk tubuh manusia.
Dan kalaupun memang seandainya kita mau divaksinasi, kita harus ngerti vaksin itu apa, ini cocok nggak buat tubuh kita. Lu aja pakai skincare cocok-cocokan, kok ini kok pakai vaksin aja nggak cocok-cocokan gitu kan. Ini kalau misalnya kita mau ngomong langsung belak-belakan ke orang-orang biasa ya Bang ya. Sekarang gue tanya, pakai pencuci muka aja kita harus cocok-cocokan loh. Nggak cuma pencuci muka lah, kalian masih pakai foundation harus sesuai dengan kontur warna muka kalian. Ini vaksin lu sembarang-sembarang lu. Yang nggak mati mungkin cocok lah ya, nggak tahu lagi lah ke depannya seperti apa. Nanti mereka mau ada kenapa-napa jangka panjang, ini nggak ngomongin jangka pendek, jangka panjang. Ngomong apa kalau ada apa-apa? Nggak ada kalian bisa ngomong apa-apa. Mereka cuma terdiam ya. Tapi sebanyak orang-orang ya seperti dalam Hosea 4 ayat 6 ya kan, umatku binasa karena kurang pengetahuan, ya mau gimana? Sekarang ini kita cuma punya pengetahuan seperti ini. Banyak waktu kita yang terbuang sia-sia, ya mungkin dengan hal-hal yang aneh-aneh ya. Tapi semoga kita belajar dan kita berdoa, kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk lebih banyak lagi kita berserah kepada Tuhan. Oh iya, contoh satu lagi ya. Ini sorry ya kepanjangan. Ada aku chat satu orang. Lanjut. Siapa ya? Aku lupa namanya. Yang itu loh. Dia siapa sih itu? Kayak dia kayak ajudan gitu deh, yang kayak kapten jenderal gitu yang ada sempat viral, dia nggak mau pakai masker. Oh ini si pangker apa itu ya? Aku chat lah dia kan minta bantuan, lalu dia balas. Wakil BNN. Iya, wakil BNN, dia kan anti vaksin juga tuh ceritanya. Anti vaksin dan anti pakai masker kan. Aku chat dia, bisa bantu nggak Pak? Dibalas sama dia. Iya, tahu nggak dibalas sama dia apa? Apa? Nggak usah kamu pikirkan itu semua. Pikirkan keselamatan jiwamu, pikirkan hubunganmu dengan Tuhan. Dunia ini hanya sementara. Buset, nggak ngeri nggak tuh orang jawabannya kayak gitu ke gua. Dijawab ya, dibalas ke kau ya? Tapi aku ngerti. Kalau Tuhan memang berkenan kau masih bekerja di sana, apapun caranya akan dia lakukan deh. Kata gitu, nggak usah kamu takut. Kamu melakukan apa yang benar. Ya, semoga kita bisa juga ya seperti itu. Ya, dia juga akhirnya nggak dipecat kan, si pangke itu kan. Dia hanya melakukan apa yang benar. Layani Tuhan, layani sama manusia, kerjakan keselamatanmu. Tuhan yang harus lagi dia akan dihukum secara militer. Apa? Kenapa? Nggak lama lagi, kita tunggu aja, dia akan dihukum secara militer nanti. Nggak tahu lah ya. Ini siapa nih jadilah terang? Andro. Oh, Bang Andro. Udah, dia cuma bilang itu, nggak usah terlalu pikirin soal dunia ini lah. Katanya gitu. Ya kalau mau habis lah harta kita, habis lah kata gitu. Mau gimana lagi? Kita kerjakan aja keselamatan kita lah, lebih penting kata dia. Oke lah, aku dapat poinnya, ya udahlah, aku terima kasih dan Tuhan memberkati sudah mengingatkan saya, aku bilang gitu. Itu aja sih. Kalau Dr. Luis ada ngebalas kau nggak, Dek? Kagak ada. Dia kayak terlalu sibuk. Terlalu banyak yang masuk ke dia. Iya. Ya, begitulah pengalaman-pengalaman kita semua ya. Jadi sebenarnya seperti tadi yang Acel dan juga Ivan sudah tekankan, buat saya adalah memang keputusan kita setiap hari, ya, prinsip-prinsip kita setiap hari yang kita jalankan dengan kokoh dan kuat, itulah yang nanti akan menentukan kita ke depannya pada masa kesukaran nanti. Ya, kalau kita sudah mulai kompromis dalam satu hal, akan sangat mudah untuk kompromis ke yang lainnya. Dan memang seperti yang Acel bilang ini baru ini aja oke, masih karena terus terang ya, aku diskusi dengan teman-teman juga, apa yang mereka katakan. Dan itu terjadi dua dengan saya. Ketika saya kembali pulang ke Makassar, ke Jakarta dari Makassar, waktu saya berangkat kan saya tidak di antigen, saya bisa lolos ya. Saya tidak usah ceritakan gimana caranya saya bisa lolos. Tetapi kemudian waktu saya pulang, saya bingung. Waduh, gimana ini caranya? Akhirnya saya carilah klinik untuk swab antigen untuk mendapatkan surat yang ada barcode-nya yang EHCR itu loh, yang di handphone itu nanti, yang di setiap airport nanti akan di-scan. Suara saya terdengar jelas? Terdengar. Oke, nah akhirnya saya carilah satu klinik. Kebetulan nggak berapa jauh
dari tempat lokasi klien saya tinggal, saya ke sana, saya langsung masuk, saya daftarkan untuk swab antigen. Anak muda laki-laki yang menghandle itu, lalu saya bilang, saya mau swab antigen untuk keberangkatan nanti jam 4 sore, tetapi saya tidak mau di swab antigen, saya hanya butuh kertasnya saja. Saya hanya butuh suratnya saja. Itu bagaimana? Oh iya, boleh. Karena saya tidak suka untuk di swab. Dan saya kondisi badan saya sekarang puji Tuhan masih sehat, saya bilang. Oh iya. Akhirnya udah. Terus aku bilang begini, ya kau tahu kan, kebetulan orang Makassar toh, jadi bahasa juga kita mesti itu logat mesti sama toh. Ya. Lalu saya bilang sama dia, kau juga nggak suka kan, di Makassar juga banyak orang nggak percaya ini sama COVID kan. Nah, terus ketawa dia. Dan akhirnya dia keluarkan itu, walaupun harganya nggak bisa turun juga ya. Kupikir bisa turun harganya, nggak taunya tetap aja harganya sama aja. Tapi nggak apa-apa, puji Tuhan akhirnya saya bisa bebas. Nah, jadi akhirnya saya berangkat pulang, puji Tuhan tiba dengan selamat. Nah, saya ketemu sama klien saya di Jakarta hari Kamis kemarin. Dia hanya bilang, bro, kita nggak usah khawatir. Nanti kalau udah ada sertifikat itu vaksin, kalau kau orang kaya, emang orang kaya bagaimana emang? Mereka punya uang, punya apa? Ya, mereka bisa aja beli itu sertifikat. Ya, tanpa divaksin. Memang mereka bodoh. Ya kan, vaksin itu udah vaksin, udah nggak perlu ini, mereka orang sehat segala macam. Jadi memang ini satu hal yang memang hanya pembuka saja. Tetapi tadi waktu Acel bilang, Ivan bilang, kedepannya ini akan lebih sulit. Nah, ini yang kita harus sudah, karena pada saat satu titik nanti, benar-benar nanti saatnya, saya harus memang menyerahkan itu semua. Apakah saya sanggup? Kalau tidak dimulai dari yang sekarang ini, day by day, dari hari ke hari, kita serahkan semua pilihan itu hanya kepada Tuhan. Itu aja sih yang menjadi titik kesimpulan saya selama berhadapan dengan vaksin ini. Pengalaman saya dengan Acel juga ya, mencari ini dan itu. Teman-teman kita semua yang tadinya, saya juga temuin itu yang tadinya nggak mau divaksin, ya tapi gue mesti begini bro, ya udahlah, nggak apa-apa lah, vaksin aja, sangat gampang gitu loh, sangat mudah gitu loh, ya. Demikian yang bisa saya share untuk saat ini. Yang lain bagaimana, Andro? Sebelum oh iya Bang RJ, baik Bang, oke, sampai ketemu lagi Bang. Sebelum kita tutup dengan renungan tutup sahabat yang akan dibawakan oleh Bang Hendrik ya. Kebetulan Bang Hendrik bersama-sama dengan saya di sini. Ada lagi yang mau memberikan tambahan? Sebelum itu, mungkin kita bisa baca sebuah kutipan ini ya. Oke, Dek. Ya. Ini singkat aja kutipan ini. Sebenarnya panjang, satu paragrafnya panjang. Iya, apa-apa. Statement ini aja yang kita baca ya. Ini agendanya setan ya. Human laws, hukum-hukum manusia akan dibuat sebegitu ketatnya sehingga pria dan wanita tidak akan berani untuk memelihara hari Sabat, hari yang ke-7. Jadi setan dengan segala tipu muslihatnya, dengan segala kecerdikannya, dia akan menggerakkan pemerintah-pemerintah dunia untuk membuat sebuah hukum-hukum di set up sedemikian rupa sehingga orang tuh jadi nggak berani lagi mau pelihara hari Sabat. Kemarin orang sudah bilang, nanti kalau Sandelo ya saya tinggal bilang aja saya enggak. Saya Sabat lah, nggak Minggu gitu kan. Tapi ternyata nggak semudah itu. Dia akan buat supaya sedemikian rupa hukum manusia ini membuat orang mau melihara hari Sabat aja udah ketakutan gitu. Kenapa bisa begitu? Karena ketakutan akan kekurangan makanan dan pakaian, mereka akan bergabung dengan dunia dalam melanggar hukum Tuhan. Dan dunia bumi ini akan sepenuhnya dalam kuasa setan. My dominant ini, my-nya ini adalah setan ya.
Dan dunia akan sepenuhnya dalam kuasa setan. Kenapa? Hanya karena takut kekurangan kebutuhan jasmani. Nah, inilah dia tadi kan. Yang tadinya kita bisa idealisme tinggi kan. Kita nggak mau divaksin, kita nggak mau apa. Tapi karena udah mulai dipepet oleh berbagai macam kesukaran-kesukaran, akhirnya bubar semua. Bergabung dengan dunia dalam melanggar hukum-hukum Tuhan. Pada saat krisis, karakter kita akan diungkapkan, itu pelajarannya. Pada saat krisis, itulah pilihan-pilihan kita yang kita pilih selama ini, itulah yang akan menentukan. Udah jadi karakter. Udah jadi karakter apa yang kita pilih. Nanti. Gitu ya. Oke, kita kembalikan ke Bang Kiki. Iya, Bang Ki dan teman-teman ya. Ya, Andro. Kenapa banyak orang akhirnya mau divaksin ya? Padahal kalau kita lihat dia sebelumnya adalah orang yang kayaknya nih mengerti nih soal pandemi. Sebenarnya Andro, kau juga lagi kena COVID ya? Lagi pilek? ya kena COVID, Bang. Dan aku sudah sering kena COVID dari sejak masa remaja. Oke. Lanjut. Karena sebenarnya mereka melihat ini sebenarnya bukan hal yang ada hubungannya dengan iman. Itu jadi mereka gampang sekali untuk ya sudahlah aku divaksin aja. Toh nanti bisa berdoa kepada Bapa kan supaya ada pertolongan dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan setelah divaksin. Itu adalah bukti sebenarnya mereka percaya bahwa ini bukanlah bagian dari iman. Itu. Nah, satu lagi kita harus terbiasa. Makanya contoh saya pribadi, kita mulai harus terbiasa sekarang mengambil keputusan yang berprinsip dalam hal kecil sampai kepada hal yang besar. Jangan terbiasa libur di hari Minggu. Hari Minggu pakai terus untuk bekerja. Di hari Sabat libur. Itu. Kadang kita karena hari Minggu udah sibuk kita kerja, ya kita libur di hari Minggu. Nah, itu dia mulai pelan-pelan dari situ. Ya, jalan terakhir kalau kita betul-betul nggak mau divaksin adalah tinggalkan kota. Karena udah nggak mungkin lagi. Semua yang namanya kota adalah sistem. Kota itu sistem itu adalah kota. Jadi kalau mau nggak kena sistem, ya tinggalkan kota. Sebentar lagi akan lebih rumit nih. Aku nggak tahu dari pembahasannya, aku ikut terakhir. Untuk orang-orang yang nggak mau divaksin, dia pasti nanti diisolasi, di embargo istilahnya. Dalam hal administrasi, fasilitas, dan mobilitas. Jadi mau nggak mau ya pergilah dari kota. Siapkanlah keluarga kita masing-masing. Carilah lahan yang tidak terikat dengan satu tempat yang tidak terikat dengan tidak begitu ketat menjalankan regulasi pemerintah. Banyak daerah-daerah yang udah nggak layak tinggal sebenarnya di Indonesia. Tapi orang ada country living di sana. Nah, itu sebenarnya udah nggak tepat lagi. Contoh di Bali nih, ini udah nggak bisa nih untuk country living. Nggak bisa sama sekali. Walaupun banyak desa di Bali, tapi sudah nggak bisa untuk country living. Karena Bali adalah salah satu provinsi yang sangat cepat untuk menegakkan order dari internasional dalam hal regulasi. Bali dan Jakarta. Ya. Dipulangkan kepada daerah masing-masing dari pemerintah pusat, mau PSBB atau enggak itu tergantung daerah masing-masing. Nah, Jakarta pilih dan Bali memilih mengambil keputusan. Jadi kita bisa lihat nih daerah-daerah mana, sekalipun ada desa tapi belum tentu tepat. Jadi carilah
tempat yang tepat. Ya itu aja palingnya Bang ya. Mengenai Bali ini aku agak sedikit kaget ya. Karena kan Bali ini kan sangat, ya maksudnya, tapi kebaca juga sih, kenapa? Karena Bali ini kan lebih kepada pariwisata ya, Dek ya. Betul ya. Dan memang hidup mereka itu lebih daripada bersinggungan ataupun berinteraksi dengan dunia luar ya. Jadi ya mau nggak mau mereka harus ikut ini ya, rencana setan ini supaya mereka bisa hidup lagi ekonominya dan segala macam. Ya bukan hanya Bali doang sih sebenarnya, cuman lebih cepat lah gitu ya, supaya kita bisa lebih bagus lagi lah hidupnya ke depan kan gitu ya, gitu loh deh. Ya, ya. Ya, event Bogor sekalipun Ya Bogor juga nanti ya. ya itulah kita perlu ya kita berdoa ya supaya Ya mungkin kita nanti Bapak Yehu bisa menyiapkan lahan kita di Manado, kita nggak tahu ya itu. iya kita doakan itu. Doakan. Ada beberapa tempat yang kalau dari saya amati yang masih tepat dihuni dilakukan country living. Sumatera Utara salah satu sih masih. Bukit Barisan, Ah, Bukit Barisan ada Sumatera Utara, Jambi kena dia, ke Sumatera Barat juga bisa kena. Nah itu masih bisa. Terus di Sulawesi Tengah masih terbentang hutan yang luas. Teroris Santoso aja lama dicari polisi di sana, nggak dapat berapa bulan. Akhirnya dapat. Artinya medan yang rumit dan hutan yang begitu luas di sana itu membuat regulasi itu nggak perlu menjangkau ke sana gitu. Regulasi pemerintah. Oke. Sedikit nih. Ya. Waktu itu kan ada kesaksian lainnya. Waktu itu ada teman lah di sini. Saya tungguin lah 3 hari sebelum meninggal sampai dia meninggal kan. Kanker kanker liver stadium 4. Jadi istrinya telepon lah, tolong ini temenin lah katanya. Nathanael ya? Iya. Itu. Akhirnya pas nggak sadarkan diri, kita bawalah tengah malam ke rumah sakit, salah satu rumah sakit. Rumah sakit pertama kali ini kalau lihat orang nggak sadarkan diri atau dalam kondisi parah, mereka penanganan pertama itu pakai oximeter. Oximeter itu pengukur saturasi oksigen. Jadi saturasi oksigennya rendah kan di situ. Jadi saya padahal minta tandu itu di mobil. Habis mau nurun pas mobil masuk di emergency, tandunya mana? Oh nanti dulu Pak kata susah. Kita cek dulu, cek pakai oximeter. Ini harus masuk ruang isolasi, tapi saya tunggu panggil dokter katanya. Kayak dipanggil dokternya datang cewek. Dokternya itu aja nggak ada lihat pasien. Sama sekali dia nggak ada lihat pasiennya. Dia hanya ngobrol dengan kita. Kalau begini, ini Pak harus melalui prosedur karena saturasi oksigen rendah, jadi dia harus melalui ruang isolasi dulu. Kayak begitu kan. Dia aja nggak ada lihat pasien gitu. Dia hanya bicara untuk menyampaikan dia harus melalui isolasi dulu, ruang isolasi. Bagaimana katanya? Oh tunggulah kalau begitu saya bincang dulu dengan pihak keluarga. Akhirnya cuma ada bertiga di situ, saya, pendeta, sama istrinya. Yang ngangkat malam itu kan cuma saya dengan pendeta itu. Akhirnya saya bilang langsung terus terang, kalau saya pribadi sudah mengerti nih semua. Bagaimana sekarang terserah dari pihak istri. Bagaimana? Terus pihak istri, kalau saya juga nggak percaya COVID ini, tapi ya gini. Datang lagi pendeta. Kalau sudah begini nanti kita nggak akan ketemu sama Pak Nanel dan pihak gereja juga nggak akan bisa melayani Pak Nanel. Kita memang hanya tinggal menunggu hasil, saya bilang juga. Mati baru kita dapat, dan penguburannya pun kita nggak akan bisa dapat sama-sama. Jadi kita putuskan balik lagi ke rumah. Bayangin, kita putuskan balik lagi ke rumah. Akhirnya memang mati juga di rumah sakit yang lain. Kita ke rumah sakit yang lain ya puji Tuhan nggak perlu dicek pakai oximeter karena mereka ya puji Tuhan lah karena kita sudah doa. Ini memang kenapa kita masih sepele? Kenapa banyak orang
yang sudah agak-agak sedikit belajar, tapi kok mau akhirnya divaksin? Karena dia merasa ini bukan final, ini belum final bagi mereka. Padahal ini sudah final. Ini Tuhan sudah beritahu kepada kita, ini sudah final. Jadi hiduplah di saat final. Bagaimana hidup saat final? Ya kita harus berdoa dan berpuasa. Kalau di hari-hari terakhir orang tahu sudah mau mati hidupnya, kan dia betul-betul berubah. Nah, berubah itu bukan soal tutur kata menjadi lebih halus, ya, dan tidak nonton film ini, tapi keputusan juga. Keputusan-keputusan mulai memilih keputusan yang berani, yang siap mengambil risiko. Nah, itu Tuhan berkati ya teman-teman ya. Ya, terima kasih Deandro. Terima kasih Ivan dan juga Acel. Sebelum kita tutup rangkaian kebaktian singkat kita, kami serahkan kepada Bang Hendrik untuk memberikan renungan tutup sahabatnya ya. Di depan sini. Biar mic-nya kena. Poin dulu, Bang. Baik, selamat sore teman-teman. Halo teman-teman, apakah suara saya terdengar jelas? Sore, jelas. Gede dikit bro. Udah jelas suara saya? Oke lah. Oke. Baik, sekali lagi selamat sore semuanya. Kebetulan kalau mengucapkan selamat sabat udah kelewat ya. Baik, kita akan sebelum kita menutupi hari Sabat, kita sedikit mendengarkan renungan singkat. Dan sebagai renungan kita pada sore hari ini ya tidak jauh-jauh dari pelajaran yang baru saja kita pelajari dari yang sudah saudara kita Ivan bawakan pada sore hari ini. Baik, kalau kita lihat situasi dunia ini ya memang kita sedang digiring untuk membuat pikiran kita untuk melupakan akan hukum-hukum Tuhan, sehingga kita memandang hukum Tuhan itu menjadi suatu beban bagi kita, kan? Dan itu adalah tujuan rencana daripada si musuh Tuhan itu sendiri, yaitu Lucifer, gitu kan. Dan ujian kita yang terakhir adalah ya mengenai, kalau kita baca di Roh Nubuat, ujian yang terakhir itu adalah mengenai hari Sabat. Baik, ya untuk ya kita ini akan dibagi menjadi dua, gitu kan. Dan dunia ini akan dibagi menjadi dua kelompok. Yang kelompok yang pertama, mereka adalah orang-orang yang memelihara hukum Tuhan, salah satunya adalah hari Sabat. Dan kelompok yang kedua adalah ya mereka adalah yang memelihara hari Minggu. Nah, ya kita sadar atau tidak sadar di dalam kelompok kita sendiri juga itu terbagi menjadi dua kelompok juga. Walaupun kita mungkin ya secara tampak luar mungkin kita memelihara hari Sabtu, gitu kan. Tapi belum tentu apakah kita ini sedang sungguh-sungguh menguduskan hari Sabat atau tidak, gitu kan. Nah, untuk menguduskan hari Sabat ini ya tergantung pada bagaimana kehidupan kita selama dari hari pertama sampai hari yang ke-6 dan kita memasuki hari Sabat, gitu kan. Nah, itulah sebabnya boleh kita buka di dalam Kejadian 1. Di dalam Kejadian 1 ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Lalu ayat yang kedua dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Lalu ayat yang ketiga dikatakan, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Seperti nama Bang Andro tadi ya, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Baik, jadi saya juga jadi
menjadi bahan perenungan. Kenapa Tuhan menjadikan terang di hari pertama gitu kan? Karena ternyata hari pertama itu memang Tuhan udah tahu bahwa hari pertama inilah yang akan menjadi sumber kegelapan. Karena hari pertama itu adalah hari Minggu. Nah, Tuhan menginginkan supaya di hari pertama ini ya kita mulai memancarkan apa terang gitu kan, supaya kegelapan itu jangan sampai merambat ke hari-hari yang lain gitu. Jadi ketika Tuhan menciptakan pada hari yang pertama, dia menciptakan terang, dia melihat semuanya baik. Jadi lalu yang kedua, di hari yang kedua, dia melihat ciptaannya tuh, dia melihat oh sungguh amat baik. Sampai ke hari yang keenam, dia melihat semuanya baik gitu kan. Jadi dari hari pertama sampai hari yang keenam, bahkan sudah masuk hari ketujuh, semuanya terlihat sempurna di mata Tuhan. Nah itu adalah ciptaan Tuhan. Dan kita di sini melihat bahwa memang Tuhan itu benar-benar sempurna gitu kan. Dari hari pertama sampai hari yang ketujuh, dia benar-benar sempurna. Nah, Tuhan rindu supaya ya jadilah ya Tuhan memanggil kita pada sore hari ini dikatakan jadilah kamu sempurna sebagaimana aku sempurna. Bila mana di hari pertama Tuhan melihat semua ciptaan itu baik, artinya kita juga di hari pertama kita harus membuat suatu hari itu sesempurna mungkin seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga ketika kita masuk hari Sabat kita boleh mengucapkan bersama-sama dengan Tuhan sungguh amat baik ciptaan Tuhan gitu kan. Artinya ya kita akan memasuki hari Sabat itu dengan dengan hati yang tenang, dengan hati yang damai gitu kan. Ketika kita melewati sepanjang dari hari pertama sampai hari ke-6 tanpa ada dosa atau tanpa ada cacat celah gitu. Nah, seperti di Matius 5 ya. Matius 5 ayat 48. Di Matius 5 ayat yang ke-48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Jadi Tuhan memanggil kita supaya kita sempurna, baik dari hari pertama sebagaimana dia menciptakan alam semesta ini begitu sempurna, sehingga sampai dia masuk hari Sabat begitu sempurna. Nah, dia memanggil kita juga sempurna sebagaimana Tuhan juga adalah sempurna gitu kan. Baik, inilah firman yang bisa saya bawakan kepada kita semua. Biarlah apapun yang sudah kita dengarkan, baik melalui pelajaran yang sudah dibawakan oleh saudara kita Ivan, dan melalui renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita dan boleh menjadi dorongan bagi kita, sehingga kita tidak hanya bersikap baik di hadapan hadirat Tuhan di hari Sabat, tapi dari hari pertama sampai hari ke-6 ya kita harus seolah-olah kita sedang berada di hadirat Tuhan. Artinya kita ya bagaimana kalau orang-orang yang berada di hadapan hadirat Tuhan gitu kan, mereka bersikap begitu hikmat gitu kan, begitu hikmat gitu kan di hadapan Tuhan. Baik, biarlah kita juga menjadi sempurna seperti Tuhan yang adalah sempurna. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Oke, untuk doa tutup, saya minta Tito Dorcas bisa berdoa untuk kita. Apakah memungkinkan untuk memimpin kita dalam doa? Tito Dorcas? Lagi keluar, Pak. Oh, lagi keluar. Oke. Iya. Kalau gitu, Ivan, pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada kami, manusia yang jahat, yang terus-menerus menyakiti hati Tuhan dengan segala pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Kamilah yang begitu jahat, yang membuat anak Bapa tersalib. Dan kami rindu agar kami bisa betul-betul menyadari akan dosa-dosa kami. Dan kami rindu dibenarkan oleh Tuhan. Bukan dengan usaha perbuatan pekerjaan kami,
tetapi atas kasih karunia Tuhan yang begitu Engkau berikan dengan penuh kelimpahan kepada kami Tuhan. Dan kami rindu agar kami bisa dibenarkan dan kami betul-betul bisa diubahkan oleh Tuhan. Ampuni jikalau segala masih ada pembenaran-pembenaran diri dalam kehidupan kami. Jikalau kami masih terus-menerus berkompromi dan melanggar akan hukum Tuhan. Kami rindu untuk kami bisa terlepas dari siklus mematikan ini. Karena setiap pilihan yang kami buat dalam berbagai momen-momen kehidupan kami, itulah yang akan menjadi karakter tabiat kami, yang menentukan apakah kami akan layak masuk ke dalam kerajaan surga, atau kami lebih memilih untuk dalam kegilaan dunia ini dan dibinasakan ya Tuhan. Dan Tuhan, kami rindu agar segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan saja. Kami rindu agar kami memiliki iman yang bekerja ya Tuhan. Dan biarlah dalam pekerjaan mengerjakan keselamatan kami dengan takut yang gentar, kami bisa lebih tekun lagi dalam mencari Engkau, dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami bisa hidup kudus sebagaimana Bapa di surga adalah kudus. Inilah doa kami dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Sang Mesias. Amin. Selamat minggu bekerja semuanya. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja semua. Acel, Selamat minggu bekerja ya. Dek, Oke. Manto, Yehu juga, Bang, gimana sehat semua? Baik. Halo, Cel. Baik. Owen. Owen tuh, Owen. Halo, ya kan? Nanti kita coba susun Sabat depan kebaktian di rumah lah ya. Nanti bisa kita atur ya, Acel ya. Boleh. Sama Ivan juga. Oke. Asik, Oke, asik. minggu Menarik, bekerja ya. menarik. Ya, Oke. oke. Tuhan berkati. Thank you, deh, Ivan, semuanya. Iya.